Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast yang Rizal, jumpa lagi kita kali ini pada program Kilas Balik atau perjalanan seorang tokoh. Sudah hadir bersama kita kali ini Bapak Denny Nofri Pudung, seorang anggota legislatif DPRD Kota Solo. Namun kita akan berbincang santai pada kesempatan ini dengan beliau tentang perjalanan beliau menuju dari rakyat menjadi wakil rakyat. Pak Pudung, selamat malam Pak Pudung. Selamat malam Pak Yen. Si kecil, gimana kabar Pak Pudung? Alhamdulillah sehat. Dengan kelahiran di hari Kamis jam 22 W dengan berat badan 3 kilo, panjangnya 48. Bayi sehat Pudung. Alhamdulillah baik sehat. Semoga jadi anak soleh, berguna, berbakti pada orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara. Di Pak Pudung hari ini, pada minggu ini adalah seorang ayah yang sedang berbinar-binar karena kedatangan putranya. Pak Pudung, kami dari Yang Rizal Podcast pada program perjalanan seorang tokoh, kami ingin menggali cerita dan perjalanan Pak Denny Nofri Pudung dari beliau sekolah dari rakyat sampai sekarang diamanahi oleh rakyat menjadi wakil rakyat. Silakan Pak Pudung. Ini cerita masa lalu ya Pak Yen. Saya tamatan SD Pertiwi di Kelurahan Sinapa, kalau sekarang namanya SD 20. Terus nyambung lagi ke SMP 4. Nah, waktu di SMP 4 saya hanya sampai kelas 2. Habis itu saya pindah lagi ke SMP 2 Muara Labuh, sudah selesai karena mengikuti kakak pindah sana buat bantu dia lah. Namanya suami beliau waktu itu kerja di BRI unit cabang Sulawesi Selatan. Nah, jadi karena kebetulan kakak punya anak 3, jadi saya yang bantu waktu itu. Nah, habis itu saya tamat dari SMP 2 Labuh, saya pindah lagi ke Kota Solo, nyambung lagi ke STM Negeri Kota Solo. Kalau sekarang SMK Negeri 2 Solo. Daerah ini. Jadi setelah hijrah ke Solo Selatan kembali lagi ke Solo, ke Kota Solo. Sesuai juga dengan pepatah. Sejauh-jauhnya terbang bengau, pulangnya ke Kupang. Itu betul, fakta. Fakta yang tadi kalau saya amati pepatah itu, memang tokoh-tokoh kita atau nenek mama kita memberi pepatah itu pasti dari perjalanan kisahnya seseorang atau kejadian lah yang dialami nyata ini. Jadi saya yakin pepatah itu tidak asal dibikin dari Minangnya. Setiap kata ada makna. Itulah kira-kira. Nah, habis itu saya nggak nyambung ke Universitas negeri ataupun swasta, karena maklum kami dari keluarga yang dibilang menengah bawah. Orang tua saya laki-laki, salah satu yang berjualan hasil bumi. Hasil bumi yang waktu itu kalau bahasa Minangnya belok balai namanya kandang. Nah, orang tua perempuan saya hanya sekedar ibu rumah tangga. Kami dibesarkan 8 keluarga, 8 keluarga, 3 perempuan, 5 laki-laki. Jadi 8 orang putra dan putri, Pak Pudung. Kalau Pudung berapa? Saya nomor 7. Oh, 7. Kalau orang dulu kan nggak kenal dengan istilah kami. Kalau hidup semuanya kata beliau 11. Nah, alhamdulillah Tuhan kebenaran lain yang kakak kami yang di bawah nomor 2 almarhum kecil. Terus yang nomor 5 kalau nggak salah
Pudung juga. Yang nomor 2 di atas saya juga Pudung juga. Habis itu setelahnya tamat dari STM itu saya Lang Buana. Berarti yang pendidikan formal terakhir STM. Setelah itu Pak Udung memasuki dunia kerja gitu, karena nggak menyambung ke perguruan tinggi gitu. Iya. Jadi karena kita hidup di antara 6 suku, kelurahan 6 suku itu dengan pasar, nggak perlu jauh Pak. Iya, berarti anak lalai ya Pak. Lalai. Istilahnya Pak, kalau saya suku saya Senapa, nah bagiannya itu Senapa Mudek. Di Senapa Mudek itu perbatasan antara 6 suku dengan Kelurahan Senapa. Nah hanya kalau dari Pasaraya kita berjalan kaki, yang di sekarang itu hanya makan waktu mungkin 10 menit. 10 menit. Nah, jadi kehidupan saya itu banyaklah melalui di pasar. Iya. Tapi jujur Pak, mungkin waktu saya karena ekonomi orang tua juga tadi Pak, di SD saya sudah jualan Pak. Oh, ini dari SD, dari ketek lah main di balai ya? Udah. Jadi dulu itu kita hari Minggu Pak, saya tiap hari Minggu atau hari libur, saya jualan goreng pisang pakai katan goreng pisang dan ada godok ubi lah. Itu kan ciri khas yang ada di daerah kita. Nah, tiap hari libur, sana itu buat jajan ke sekolah. Kalau dulu di masa saya Pak, jajan saya itu Pak paling besar di SD itu 100 rupiah per hari. 100 rupiah tahun berapa tuh Pak? Nah, kira-kira saya tamat STM 1997 tahun 76, berarti tahun 82. Harga nasi goreng sepiring masih 25 rupiah. Kira-kira itulah. Nah, tapi bahkan di pulang sekolah itu Pak, mulai saya juga pernah jadi penyemir sepatu. Ada 1 tahun lebih. Nah, yang habis itu kalau waktu itu penyemirnya udah rame, saya lari lagi Pak, pedagang kantong kresek, kantong asoy. Nah, itu waktu itu harganya itu 50 perak. Itu kan ketika ibu-ibu mau berbelanja yang nggak bawa tas. Nah, kalau habis 1 pak tuh kita dapat untungnya 5.000. Nah, dia dari kecil udah dilatih Pak, hidup dengan apa adanya. Berarti dari SD Pak Udung sudah mulai bantu-bantu keluarga, mulai dari menjual gorengan, godok ya. Setelah itu penyemir sepatu, jualan kantong kresek. Berarti kan hari-harinya habis di pasar ya Pak Udung. Sampai Bapak SMA kehidupan di pasar ya? Di pasar itu Pak sampai di kelas 2 SMP Pak. SMP saya pindah ke Solok Selatan. Pulang dari Solok Selatan saya pindah lagi melanjutkan sekolah di Kota Solo lagi. Nah itu saya udah bantu orang tua, bukan jualan lagi Pak. Karena orang tua saya salah satu yang berpenghasilan menjadi pedagang hasil bumi. Nah itu kemiri Pak. Jadi bapak saya tuh beli kemiri yang dari ini, kita yang mecah ngolah di rumah, dijemur, digaring, nanti udah kering, dipecah, nah diambillah isinya. Nah itulah sampai saya tamat di STM ini. Setelah tamat SMA itu berarti kan masih di seputar pasar. Kemudian yang membuat Pak Udung dari anak pasar nih, dari anak balai, masuk ke partai politik, apa yang menjadi latar belakang dan pemikiran Pak Udung waktu itu? Karena dari kan dunia sangat jauh berbeda nih Pak, anak balai ke partai politik. Jadi kalau kita runut Pak, sebenarnya
tergantung dari kita. Jadi kalau riwayat saya tamat STM, habis tamat dari STM Pak, sebenarnya kita dalam hidup sehari itu sudah berpolitik. Iya, iya. Itu sudah berpolitik. Iya. Kenapa saya bilang berpolitik? Contoh aja, kita malam ini sebelum tidur kita sudah mikir, besok kita dapat uang dari mana. Begitu juga dengan pihak teman saudara kita yang ada di pemerintahan. Pasti ya besok mikirnya kerja kita apa yang lebih. Jadi dari hari-hari kita itu sudah berpolitik sebenarnya. Kalau kita pahami, akan tergantung kita. Nah, baiklah Pak, mungkin akan saya mulai sedikit kehidupan saya. Saya sebelum terjun ke dunia politik itu Pak, saya dulu memang hidup saya itu ada di pasar. Mulai dari pedagang cabai keliling Pak. Waktu itu alhamdulillah saya dikasih amanah, dikasih percaya juga lah. Masih ada hubungan saudara. Saya punya kakak yang masih ada hubungan secara ada Pak suku. Beliau toke cabai. Cabai saya dibawa. Itulah yang saya isi. Pedagang-pedagang yang ada, pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pasar kita, bahkan yang ada di pasar-pasar balai-balai di daerah lain Pak, seperti di Sumani, Sunilasi, Pak Talah. Itu saya mengeluti ada sekitar 2 tahun. Setelah itu saya juga pernah jadi, maaf Pak, ini kalau orang bilang nih Pak ya, tapi saya enggak mau menutupi jejak kita hidup saya. Setinggi-tinggi apapun amanah dikasih, yang namanya jejak digital hidup saya, insya Allah jangan kita. Karena itu adalah suatu kenangan yang terindah sebelum kita berhasil sampai pada titik tujuan. Mungkin orang berpandangannya berbeda Pak. Saya sudah pernah tukang ojek, 1 tahun lebih. Tukang ojek itu sudah biasa Pak. Tapi ada yang lebih. Nah, ini kalau melihat generasi muda kita sekarang, saya pernah membawa tukang monyet. Kalau bahasa Sundanya tukang baru. Nah, di sana saya lah berpikir, kalau saya lihat generasi kita sekarang ini berbondong-bondong hanya memakai pakaian, mencari suatu pekerjaan, hanya melihat tampilan casing aja. Tapi toh masih ada kalau kita mau. Seperti ini, saya contohkan. Saya pernah bawa mobil Pak, sebenarnya baru itu Pak. Itu minimal dalam hitungan saya, kita dapat ngambil upah Pak. Kita bayangkan 50 biji kelapa saja Pak. Nah sekarang kita kira-kirakan kelapa itu berapa saja? Kita ambil nomornya aja 5.000 Pak. 5.000 kali 50 udah berapa? 250.000 kali 30 hari, atau kita kali 30 hari, atau kita nominal 20 hari jajannya. Udah berapa? 5 juta 1 bulan. Nah, kita nggak terpaksa, nggak terikat. Kalau generasi muda kita sekarang, yang penting casingnya seperti ini ya. HP Android yang sekarang yang lagi booming itu seperti apa namanya tuh? iPhone. iPhone Pro. Nah, casingnya itu belum, nanti isi selesai mau Samsung. Nah, harapan saya generasi muda, janganlah kita hanya setinggi apapun ilmu yang kita tuntut, setinggi apapun, sepanjang apapun gelar yang kita dapat, ujung-ujungnya cuma satu Pak, mencari uang. Sekarang saya mau nanya, profesor gelarnya, doktor gelarnya, mereka mencari gelar, ujung-ujungnya kan mencari penghidupan. Nah, apa bedanya? Kalau kita udah ada yang nah kan tergantung kita aja kan. Jadi kalau kita berjalan berpolitik, saya Pak jujur, saya mulai ikut di dunia politik itu 2009. Itu
Saya orang bukan politik sebetulnya. Iya. Jadi ada beberapa teman saya, alhamdulillah sekarang beliau juga jadi anggota DPRD, Pak. Yang ngajak ngobrol nih. Iya, Nah. Bapak Harizal Jack. Ah. Terus ada teman saya lagi namanya tuh, sekarang dia ada di pasar. Kehidupannya tuh di apa ya, penjual air buat pedagang ikan. Isi Pak, Yogi. Beliau lah yang ambil. Terus saya dipanggil karena yang tamat waktu itu di teman saya itu saya yang punya ijazah. Iya, iya. Dipanggil malam-malam, kami minum kopi bareng, cerita kata-kata tentang kehidupan. Endingnya, yuk selama ini kita hanya ikut membantu memperjuangkan seseorang. Berarti jadi tim sukses nih. Nah, Iya, sebelumnya. setelah perjuangan itu berhasil, udah mungkin karena kami di rombongan teman-teman sebaya, Pak, kami orangnya nggak suka terlalu apa ya, nggak selalu suka menagih. Iya. Artinya kalau kita udah berhasil menolong seseorang menjadi DPRD, kota, wakil kota, kami tidak terlalu menagih. Iya. Karena kami paham, tim harapannya kami waktu itu tuh gimana kita juga mencoba. Karena nyatanya toh di dunia politik itu kan kolaborasinya dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Tujuannya waktu itu, yuk kamu maju, kalau nanti kamu terpilih bawa nih amanah yang selama ini kita dengar, baik dari kehidupan kita sehari. Jadi teman-teman saya itu Pak, banyaknya Pak yang memang hidup di pasar. Pak Harizal Jack itu Pak, dia itu sama pernah juga jadi pedagang cabai yang ini oke lado, dan pernah juga jadi juragan tahu tempe, dan dia juga jadi apa ya, dia yang ngecat saya dari pasar. Nah dari sanalah muncul karena mungkin kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat zaman itu. Inilah yang bikin motivasi kami untuk bangkit. Nah, karena saya menyesal, makanya saya tidak malu menyampaikan kepada jejak digital saya sebelum saya jadi tokoh. Kita jadi anggota DPR rumah, saya tidak akan malu. Kenapa? Walaupun saya pernah jadi tukang parkir, songan, tukang kaki lima, tukang ojek, tukang pembawa monyet. Kalau coba nanti Pak tanya, kalau ada generasi muda kita, bocahnya, kalau ada orang yang bawa monyet, cerita pada ketawa, dia ketawa. Tapi lebih miris dia ketawa. Kenapa? Generasi muda sekarang ini Pak, dia sukanya ini. Manang delagak ini kota mengatakan, manang delagak kalah di hasil. Mereka belum pernah tanya berapa sih penghasilan kamu. Itu kan kamunya Pak. Begitu juga dengan yang lain. Nah, saya Pak jujur, saya pernah juga menjadi pedagang kaki lima itu 2 tahun di pasar. So Pak mengalih lado basora, nggak sulit Pak mencari uang 100.000 satu hari. Nah kalau kita lihat kebutuhan masyarakat, mohon maaf Pak yang bagi menengah bawah, kalau berpenghasilan 100.000 satu hari, terjawab sudah. Nah inilah yang jadi tantangan bagi kami waktu itu Pak. Kalau bisa kita mencari lapangan pekerjaan buat masyarakat ini penghasilan 100.000 satu hari. Itu bagi orang yang punya rumah tangga yang baru-baru. Sudah mulai sejahtera. Sudah cukup. Berarti cukup menarik perjalanan pengalaman Pudung sebelum menjadi wakil rakyat ini. Mungkin yang perlu kita sampaikan dari apa yang Pak Pudung ceritakan tadi itu, setelah kita memasuki usia remaja, perbuatlah hal yang bermanfaat, yang tidak menimbulkan beban bagi keluarga.
Betul sekali. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk masyarakat banyak, dan kita tidak menjadi beban keluarga, apalagi sampah masyarakat. Ketika memasuki usia yang sudah di luar yang sudah bisa dilepas oleh keluarga lah. Itu yang kami tangkap dari prinsip hidup Pak Pudung tadi. Apa yang bisa dikerjakan asal itu tidak mengganggu masyarakat, tidak merugikan nama baik keluarga, halalan thayyiban, kita laksanakan, kita kerjakan. Perjuangan seorang Denny Nofri Pudung. Setelah itu Pak Pudung diajak oleh teman ke partai politik, di latar belakangi sebelum masuk ke partai politik sering menjadi tim sukses. Jadi latar belakang tadi apapun yang bisa dikerjakan di pasar, kemudian diajak oleh teman menjadi tim sukses, diajak oleh teman ke partai politik, Pak Pudung masuk ke partai politik. Pertanyaannya Pak Pudung, apakah harapan Pak Pudung masuk ke partai politik ketika itu sudah membayangkan saya masuk ke partai politik besok akan menjadi anggota dewan gitu? Jadi gini, saya jadi tim sukses itu Pak, waktu itu saya di 2019 ajang kompetisi, waktu itu partai ada 32. Saya salah satu juga di kontestan calon legislatif di partai PDP Pak. Pecahan PDI yang dalam Banteng. Oh, PDK. Enggak, PDP Pak. Oh, PDP. Nah, pecahan PDI. Oh, Demokrasi Pembaruan. Iya. Alhamdulillah saya juga jadi di dalam dapil saya di sekarang. Saya juga nomor banyak soal saya di sana Pak. Teman-teman yang mungkin takdir belum Pak. Iya. Nah, setelah itu saya diajak oleh teman yang mengekspos saya lagi untuk bergabung dengan waktu itu kalau nggak salah tuh Pak Izzat Ilyas berpasang dengan Pak Zulkifli. Kami adakan pertemuan, cuma di sana saya bertanya kepada Pak Izzat Ilyas, karena kami nggak terlalu ini ya Pak ya. Mana kita membantu orang pasti ada harapan. Cuman harapan itu kan plus minus Pak. Apakah itu kepentingan pribadi kelompok atau masyarakat banyak? Saya bertanya kepada Bapak Izzal waktu itu, Pak, seandainya Bapak nanti terpilih menjadi kepala daerah di Kota Solo ini, orang nomor 1, apa sih visi misi dan harapan yang Bapak suguhkan nanti kepada masyarakat Kota Solo? Beliau menyampaikan, saya masih ingat Pak, itu ada di depan pangkalan ojek saya yang simpan bacanya Pak, simpan duduk. Nah, simpan baca Pak. Terus sekarang ada besar kalau ojek. Waktu itu ada pertemuan di rumah Pak almarhum, rumah Pak Edi, mantan lurah. Lurah yang suku Pak. Pak Edi. Nah, pengalaman bahasa ada sekucunya dulu Pak. Ada beliau malam. Nah, Pak Izzal menyampaikan, kalau saya dikasih amanah menjadi wali kota, saya hanya punya impian 2. Apa itu Pak? Saya melihat di Kota Solo ini, karena saya juga orang Solo, ingin anak-anak jangan putus sekolah. Dengan harapan menggratiskan sekolah. Terus yang kedua apa Pak? Saya melihat juga masyarakat kita ini, karena sakit itu mahal. Maksudnya Pak, ceritanya seperti itu. Orang sakit butuh biaya pengobatan. Terus nanti kalau Bapak terpilih, apa? Ya udah kita usahakan masyarakat kita ini berobat praktis. Nah, itulah yang tertarik bagi kami dengan teman-teman saya Pak Hadiza Ojek dengan rombongan lain untuk memperjuangkan Izzat Ilyas dengan Pak Zulfian. Jadi bukan ada yang ini. Nah, jadi kalau saya menjadi tim itu Pak, bukan bisa tolong Pak, terus buat siapa? Bukan itu intinya Pak. Saya melihat program dia itu buat masyarakat itu seperti apa. Nah, di 2010 alhamdulillah beliau terpilih Pak. Izzal dengan Pak Zulfian. Program itu dia jalankan. Nah, di sanalah saya mulai terbangkit semangat lagi Pak. Artinya saya juga melihat jejak digital Pak Izzal. Beliau bukan dari sosok tokoh politik juga, Beliau dari seorang pelaut,
pulang kampung ke kota Solo, nyampe di kota Solo, beliau bukan langsung ikut politik Pak. Saya masih melihat beliau juga punya resto dan berjualan belok balai juga Pak, dagang sayur. Beliau beli mobil 300. Kalau masalah dia sering yang, nah itu masih teman saya juga yang bawa dia tuh namanya Purga. Saya lihat, Bapak ini bisa jadi wali kota, bisa jadi wali kota. Artinya untuk menjadi sosok sang tokoh politik itu kita tidak harus juga sekolah politik juga. Masalah politik itu ada ya Pak. Nah itu kan tergantung gimana kita. Nah di sana beliau terpilih, alhamdulillah program beliau jalankan, dan itu kami merasakan. Kebetulan anak kakak saya waktu sekolah SMA itu gratis, kita kan bayar. Nah begitu juga berobat gratis, nggak salah beliau mengeluarkan namanya itu Pak, itu di zaman Pak SBY namanya Kepesmas. Nah di zaman beliau untuk pendamping itu dia sudah keluarkan terus. Salah satu nih Pak, yang bikin saya kan nggak gitu terlalu dekat dengan birokrasi ya Pak. Kenapa terbelakang kita ya? Jadi ada satu orang masih ada hubungan keluarga saya, istri beliau itu mendapat penyakit kanker, buat berobat operasi kepada aku nggak punya. Jadi saya sampaikan kepada Pak Wali Kota dan Pak, ini ada warga kita terkendala keuangan Pak, mereka harus melakukan operasi, masalah nominal waktu itu kisaran 80 juta lah. Nah diurus aja Pesda. Di operasi di Padang walaupun sudah dioperasi itu ada kendala lain, bilang pulang. Wah, tapi program beliau itu jalan. Di sana saya bisa melihat jalannya program beliau itu betul-betul dibutuhkan masyarakat. Nah kalau kita melihat sekarang Pak, kalau saya melihat kalau kita kalkulasikan dengan sekarang ekonomi masyarakat menengah ke bawah Pak, sekarang ada namanya BPJS Pak. Tapi saya rasakan sudah di lembaga sekarang. Kalau buat yang ini operasi itu paling BPJS itu mampu menanggung hanya 25 juta bawah. Itulah. Nah, jadi saya jadi tim sukses beliau mengajak saya di 2015 ikut gabung ke Demokrat. Saya udah gabung di Demokrat sebelumnya Pak ya. Ikut di legislatif. Disitulah muncul. Walaupun melihat seperti ini. Waktu itu duduk di Lubuk sekarang ini Pak Jasmil Ilyas, adik kakaknya Pak Wali Kota ini. Terus itu yang kami cari baru semuanya Pak adalah Mari Fernandes, saya dan yang lain. Tapi karena mungkin saya motivasi saya itu Pak seperti ini, saya juga tidak memikir saya akan jadi. Jadi masuk ke partai politik belum kepikiran ya tadi. Cuma ada harapan yang saya bawa karena saya sudah membuktikan programnya Pak Izal. Saya juga menumpangkan harapan kepada teman yang waktu itu berkompetisi dengan saya. Siapa yang terpilih nanti, tolong pikirkan masyarakat. Karena apa? Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri Pak. Tidak bisa. Mereka harus berbarengan dengan wakilnya. Karena pemerintahan itu pemerintah daerah, wali kota, wakil wali kota, dan DPRD. Di sana lah. Jadi kan nggak ada punya. Saya harus duduk. Enggak. Di 2015 tuh yang terpilih sahabat saya juga Pak, almarhum Pak Martin Jafari. Martin Jafari. Walaupun yang incumbent itu Pak Jasmil. Nah, saya nomor 2. Beda suara saya dengan Pak Martin itu 14 suara. Dari Pak Martin waktu itu terpilih ya Pak? Terpilih. Jadi bedanya 14 suara. 14 suara. Nah itulah. Tapi ya mungkin kan berkenaan lain. Sahabat saya namanya Pak Martin Jafari, Yang Kuasa. Amanah ada sama saya lagi. Di PAW. Ya di PAW. Di PAW itulah. Saya dapat waktu itu di 2000 saya dilantik penghentian waktu itu di bulan November.
September, tanggal 25 September 2017. Itu saya dikasih lagi amanah caranya partai untuk maju lagi dari situ. Alhamdulillah satu pilihan. Iya. Nah, jadi memang setelah saya di lembaga ini Pak, memang pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Iya. Kenapa? Anggaran budgeting itu adanya di DPRD. Nah, di sanalah kita semua tahu sekarang ini Pak. Kalau tugas dan fungsi DPRD itu cuma 3. Budgeting, Iya. membuat peraturan undang-undang, nah ini pengawasan. Jadi kita udah menganggarkan, kita udah berperaturan, nah ini kita awasi Jalannya pemerintah. Memasuki lembaga DPRD dengan 3 fungsi itu Pak Budung. Pak Budung kan nggak punya latar belakang, Saya minum. iya, silakan Pak. Nggak mempunyai latar belakang pendidikan tentang ilmu pemerintahan. Bagaimana cara Bapak pembelajaran prosesnya, proses untuk mengerti dan menjalankan fungsi pemerintahan ini, budgeting, membuat undang-undang dan mengawasi. Pak, saya kembali perspektif belakangan sesuai dengan pepatah. Iya. Makanya saya bilang dari awal, tokoh kita yang dahulu, minyak mama kita yang dahulu, mungkin pepatah itu tidak asal sembarang. Alam tak kembang jadi guru. Iya. Jadi ilmu itu bukan hanya ada di sekolah, di fakultas saja, bukan Pak. Alam tak kembang ini lah, artinya kan udah ada Pak. Kalau mau kita membuat perda, itu udah ada, seperti regulasinya udah ada. Nah, cuman kita menyandingkan aja lagi. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Kalau dari perda ini yang dibutuhkan masyarakat kita itu apa? Semuanya udah ada regulasinya, undang-undang. Yang penting kalau kita hanya bisa bikin perda, PP nggak bisa itu pusat. Nah, kita hanya bisa bikin perda, yang peraturan daerah. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Supaya pemerintah itu dengan masyarakat bisa sejalan aman dari dan tidak melanggar peraturan yang ada di sini. Di perda ini Pak, kita nggak bisa juga harus bertentangan dengan PP, Perpres, undang-undang apalagi. Cuman hanya kita bisa menambahkan. Itulah Pak. Jadi proses pembelajarannya sambil berjalan saja Pak. Berjalan sudah itu. Pak Budung dengan apa yang mau saya ungkapkan ini setuju atau tidak? Dengan latar belakang yang biasa-biasa saja, bukan orang kaya berarti ya. Ketika Pak Budung masuk ke partai politik itu dan maju sebagai salah satu peserta pemilu, kata orang kan kondak abiti aja masuk ke situ nggak sampai ke DPR. Setuju nggak Pak Budung dengan itu? Oh, tidak. Nah, kalau itu pada tanya, saya tunjukkan Pak. Waktu saya maju di 2009, di 2015 Pak. Saya nggak punya uang. Cuma memang ada masyarakat yang percaya. Mungkin mereka masih amanah kepada saya. Seandainya saya terpilih, mungkin dengan latar belakang sehari Pak. Karena kita sering berteman, bergaul, intinya ya udah kalau apa yang bisa kita kerjakan. Sama membantu masyarakat ya Pak. Tidak selalu dengan uang Pak. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Nah mungkin saya dari tenaga dan pikiran bisa membantu selamanya Pak. Nggak punya duit Pak. Biaya politik kan mahal ini Pak. Mulai dari balihonya, sosialisasi mau undang-undang sekampung aja makan. Setelah itu ya mungkin ada deal kalau Pak Nio Soro kami sekian gitu kan. Bertemu nggak itu di lapangan gitu? Oh, itu udah pasti Pak. Iya. Itu udah pasti Pak. Jadi saya ini Pak, di 2015 Pak,
Saya juga nggak punya beliau, saya punya spanduk Pak. Saya punya spanduk 2. Itu nggak salah di Simpang Poliguna, kebetulan itu lahan orang tua Pak. Iya. Mama, saya yang itu mengambil foto tuh masih ada sekarang Pak, namanya Pak Didi. Pak Didi Pak, nah, dia tinggal sebelah. Yang beliau baru berduka juga Pak, baru 3 bulan. Istrinya meninggal, istri saya dosen Bu Ainun. Nah, saya cerita sama dia. Nah, saya bikin spanduk 1 meter kali 2 kayak orang gini Pak, berdoa. Malah ketawa orang melihat spanduk saya. Iya. Benar, ini benar. Saya kemarin sama bisa lihatkan lagi. Memang nggak ada lagi dokter. Ketawa orang. Yang diketawakan apa? Ya orang semuanya kan pada tampang yang inilah kan ada slogan. Terus saya berdoa. Seperti orang ya seperti berdoa. Ya udah saya bilang apa ya kata-katanya waktu itu. Saya lupa kata-katanya Pak. Iya. Ada 2 saya pasang itu Pak. Ya kan ada kerbatasan ekonomi tadi. Iya. Nah, ketika saya turun ke masyarakat, saya juga hanya modalnya ini Pak. Saya kan tanya ke masyarakat yang ke saya, hanya bawa semampu kita. Saya dengan istri bawa satu kantong korek. Dan namanya kita di waktu itu Pak ya penghasilan tukang ojek berapa lah? Nah, tukang monyet tadi berapa lah? Nah, kita hidupin anak 2. Nah, rumah menyewa lagi. Kalau ada 1 caleg, agak miris dia. Dia tertawain saya. Apakah mungkin kamu bakal dipilih orang? Hidup aja, ngontrak di rumah orang. Iya. Di datang dapur oleh. Tapi saya yakin Pak, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita punya suatu impian, tujuan, benar-benar kita kejar dengan tulus dan kita, insya Allah Pak, proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu kunci saya. Saya yakin, saya datang ke masyarakat, saya berdiskusi, saya tanya. Karena itu pengalaman yang disampaikan Pak Rizal itu saya jadikan panduan bagi saya. Saya waktu berkampanye Pak, bertemu dengan masyarakat. Saya orang nggak jarang Pak ngumpul-ngumpulin orang, nggak saya ke rumah. Saya sampaikan, seandainya nanti Bapak Ibu bantu saya terpilih. Dan namanya anggota DPD ini Bu, hanya aspirasi masyarakat. Basuh awalnya penyambung lidah. Dan insya Allah amanah itu ada semasa nanti akan saya berjuang. Apa sih kemauannya masyarakat yang akan kita salurkan ke pemerintah daerah? Jadi kita bukan. Nah ada juga intinya. Kalau kita ikut berkompetisi tidak menghabiskan kos yang besar, kita nggak punya beban. Karena gini Pak, kalau kita terlalu kos yang tinggi, kita akan terbelenggu, terjerat dengan hukum diri dan pemikiran kita sendiri. Saya bayangkan hasilnya apa ya? Pak Yan maju nih, habis duit 400 juta. Habis duduk 1 bulan dilantik SK kita keluar. Yang uang 400 mau diapain? Yang uang yang udah habis 400 tuh? Yang udah keluar. Yang keluar 400 tuh. Udah jam kedua nih. Nah, 1 bulan punya SK. SK mau diapain? Tentu ditumpangkan lah ke bank supaya aman kan. Oke, sepakat. Janji-janjinya dengan masyarakat yang kemarin gimana Pak? Ya kalau manusiawinya begini saja Bro. Kita sudah mengeluarkan kos, artinya kos yang sudah keluar itu ini manusiawi ya, kita nggak perlu politis di sini kan. Manusiawi itu uang yang sudah kita keluarkan, bagaimana caranya tentu kembali gitu. Iya betul, sepakat. Itu mungkin itu mungkin Pak Bruno lakukan juga, bukan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita menghargai, ini saya punya prinsip Pak. Yang saya sampaikan ini Pak, ini benar apa adanya. Silakan, orangnya masih hidup sampai sekarang. Pak Rizal Ilyas anggota DPD provinsi Pak. Saya jadi tim sukses beliau nggak pernah
mendapatkan gaji, Pak. Kalau ada pun uang yang beliau kasih, itu buat acara pertemuan. Silakan Bapak tanya ke Pak Zulfian yang sekarang jadi wali kota. Tanya ke beliau. Jadi dari sanalah saya berpengalaman, Pak. Di zaman beliau kenapa roda pemerintahan itu bisa berjalan? Yang namanya politik pasti ada, tapi sewajarnya kosnya keluar. Kos politik ini pasti ada. Pasti ada, tidak bisa dihindarkan. Tapi itu kan yang sewajarnya. Tapi ketika itu kan membuat sekolah gratis, berobat gratis, kan dari APBD yang ada. Ini setelah saya pelajari APBD yang ada. Tapi kalau kos kita udah besar, ya ngapain juga kita pikirin masyarakat. Saya sepakat dengan Bapak tadi. Nah sekarang inilah yang terjadi di zaman sekarang. Apakah masyarakat sudah kekal, tidak peduli lagi dengan politik lah namanya, atau seperti inilah ya, buat kesejahteraan depannya. Sekarang seperti itu yang jadi. Ya bangsa ke depannya Pak, jujur. Marilah kita melihat, mengajak masyarakat. Jangan gadaikan lagi harga diri dengan uang secari, uang kertas. Jangan. Kalau kita tidak menggadaikan harga diri Pak, pasti orang akan menilai diri kita itu lebih tinggi darinya. Tapi kalau kita udah menggadaikan harga diri kita dengan rupiah, nah sekarang saya mau nanya Pak Yani, saya datangi Pak Yani, ini kalau kita ikut bertanya, saya datangi Pak Yani, Bapak bilang ke saya punya suara Pak, cuma satu suara sekian kata Pak Yani. Oke, saya bayar. Pak yang saya dulu lagi, saya udah bisa menilai, oh ini bapaknya datang. Seperti itu enggak yang Pak Yan sampaikan, seandainya Pak Yan yang maju ngabiskan dulu Pak itu saja. Jadi pesannya yang mau Pak Gunung sampaikan artinya, kalau masyarakat mempunyai aspirasi atau harapan di depannya, ketika masa kampanye, ukurlah calon itu dari komitmen yang akan mau dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan diukur dengan rupiah. Ketika Anda meminta rupiah kepada calon yang minta dukungan kepada Anda, ketika dia duduk, habis semuanya, artinya aspirasi yang Anda tumpangkan itu tidak akan tersalurkan dengan baik seperti itu. Ya, benar Pak. Gimana kita mau menyalurkannya Pak? Kita udah terbelenggu dengan pikiran dan materi kita sendiri. Kalau kita mau memikirkan masyarakat lagi, toh kita udah habis. Jadi orang melihat pendapatan sebagai pejabat daerah. Ini undang-undang menyatakan Pak, dulu kita pejabat negara, tapi sejak ada undang-undang baru, DPR-nya pejabat daerah. Jangan disalahkan, jangan dibilang pejabat negara enggak. Kalau udah terbelenggu kita dengan diri kita, pikiran kita, karena seperti yang Pak Yan sampai tadi, gimana lagi kita mau berjuang? Karena kita harus mengeluarkan modal dulu. Habis itu modal buat karir kita ke depannya lagi. Kalau kita ingin mau maju lagi. Kalaupun toh kita tidak maju, kalau di bisnis sana, kita harus memikirkan untungnya apa lagi. Tapi kalau kita tidak terlalu besar kos politik, ya inilah kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Artinya gini Pak, ini pengalaman yang saya coba. Ada satu masyarakat minta bantu ke kita, hanya memperbaiki genteng rumah, atap rumahnya, hanya menghabiskan satu kodi. Satu kodi itu dibilang nominalnya 1 juta. Kan nggak mungkin kita bikin suatu proyek atau kegiatan oleh pokir kita sendiri. Dari mana kita ngambilnya? Nah itu tadi lah, dari hasil gaji kita per bulan, atau mungkin tunjangan kita yang lain, kita berbagi ke masyarakat. Tapi kalau kita udah terbelenggu dengan money politik tadi, ya itulah. Gak mungkin apa dari mana lagi kita bisa berbagi ke masyarakat. Nah di sini Pak. Ini saya juga pernah jadi tim Pak. Pernah jadi tim. Nah dan kita udah pernah menjadi kontestan.
Jadi Pak, saya menyampaikan ini pesan kepada saya. Janganlah sekali-kali gadaikan harga diri kita dengan rupiah. Kalau satu kandidat udah bisa mengukur kita harga diri kita dengan rupiah, ya ukuran harga diri kita seperti itu. Tapi ada juga masyarakat yang seperti ini, Pak. Kenapa muncul politik uang ini? Kita juga mendengarkan dari masyarakat itu, inyo tahu Jawa kini ya, kok lah duduk lupa Jawa ya, ancak aja jale-jale saya. Yang kini lah, marah lagi ya. Kalau duduk besok, orang peduli gitu. Bagaimana? Apakah masyarakat ini sudah kadung kecewa, makanya mereka melabeli suaranya karena sudah kecewa. Begitu juga sebenarnya masyarakat itu berpintar dari mereka. Carilah satu pemimpin yang punya komitmen, yang betul-betul komit. Kan kita semua tahu, jadi wakil rakyat itu menyampaikan aspirasi. Jadi kalau kita jangan hanya dengan cerita-cerita aja, tapi tanpa komit ya. Nah, mungkin masyarakat yang sampaikan tadi, mungkin selama ini suka melihat dari casing aja. Oh iya. Tapi pelajarilah, dalamilah dengan seseorang itu. Mungkin orang terjebak, mungkin tampilannya, detailnya, atau kehidupan latar belakang orang tuanya. Jadi saya bayangkan nih Pak, saya salah satu masyarakat Kota Solo atau Kota Solo, hanya mampu saya mengasih, ini mau kontestan ya Pak ya, hanya mau mengasih, datang ke pertanyaan, hanya mau bisa mengasih dengan kemampuan ekonomi saya 1 gelas air JJ Pak. Dan ada yang datang lagi ke Bapak mampu mengasih teh telur. Tapi dari potensi skill orang yang berdua itu, mungkin yang air JJ ini mungkin ada komitmennya, masyarakat, cuma hanya kemampuannya segitu Pak. Nah, ada satu lagi yang mengasih air, mengasih minuman teh telur. Masyarakat kan cenderungnya di sana Pak. Namanya apa ya? Mana yang sehat telur dengan air JJ? Sehatnya sehat air JJ lah. Nah, tidak ada kolesterolnya, tidak ada gulanya. Iya. Masyarakat kan cenderungnya di sana Pak. Casing. Jadi hati-hati, intinya gini Pak. Kalau kita tuh, makanya ini pepatah lagi ya Pak. Memang tua juga ya. Bibit bobot bebek. Cuman pemilihan bibit bobot bebek itu kan artinya bibitnya siapa, bobotnya bebek. Nah ini kalau enggak Pak, sekarang kan dari casingnya dia udah bobotnya kemana kan, enggak? Bibitnya gimana? Nah, yang bobotnya ini yang sering dilihat di masyarakat. Finansialnya gimana? Nah, jadi itu terjebak masyarakat ini, itu ada di sana. Nah, saya di 2000 ikut lagi dikasih amanah oleh partai saya sendiri, Partai Demokrat, di 2019 berkontestan juga ya. Saya juga nggak punya baliho Pak. Ini sudah incumbent ini? Iya. Ada baliho satu kalau nggak salah. Itu masih dari saudara juga, keluarga juga yang ada di Gardu. Itu satu baliho. Ya, mungkin saya nggak pede ya Pak ya, mungkin karena pernah pengalaman bikin foto satu. Kedua saya juga punya pemikiran ini Pak. Kita bikin baliho itu habisin duit kan cukup lumayan Pak. Iya. Baliho itu atau spanduk itu habis 200.000, tambah beli kayu sama pakunya, pemasangan habislah 800. Sekarang kita kasih ke masyarakat di mana? Berapa karung berasnya? Berapa kilo beras berapa? Nah, mana yang bagus menurut Pak Jen? Baliho yang hanya dilihat daripada itu dikasih. Kan kita tergantung juga ke masyarakat yang kita kasih. Nah, kita juga harus bisa memahami masyarakat. Karena kita dalam politik memang akan ketemu, daripada di jam-jam keju dia lari ke ubi.
sering Pak. Iya. Artinya apa yang sampaikan tadi betul suaranya. Iya. Jadi ketika calon itu tidak dibebankan dengan dengan komitmen fee tadi, artinya si masyarakat ini yang punya harapan ini bisa menuntut ya. Itu yang Pak Pudung bangun itu. Ketika menerima amanah, Pak Pudung diantarkan hanya dengan komitmen baik dengan masyarakat. Ketika Pak Pudung duduk, komitmen itu Pak Pudung jaga. Iya. Ya. Karena nih mungkin saya Pak ini kental Minang. Soalnya kental Minang mungkin Pak. Nah mungkin lahir di sini, pas di sini, enggak hidupnya pun juga merantau jarang. Jadi gini Pak, pesan orang tua ya. Kalau kita udah utang budi, bayar dengan apa Pak? Utang budi mau mati. Nah, kalau kita utang rupiah atau emas, bisa dibayar dengan apa Pak? Iya, bayar dengan rupiah juga. Nah, itu Pak. Jadi pesan orang tua seperti itu. Makanya saya juga menanamkan diri. Waktu saya ada di tim seperti itu juga Pak. Silakan Pak, tanya Pak Zalma Pak. Saya nggak pernah di-label suara saya. Yeah. Sampai pun sekarang saya waktu di Polri yang dulu saya masih bantu Pak Irzal di 2015. Kemarin saya bantu Pak Irzal dengan silakan kan ada dia itu. Kalau Pak tanya, pernah nggak saya melabel suara keluarga saya? Silakan Pak tanyakan itu. Nah makanya ini ketika kita melabel, walaupun nanti ya seandainya Tuhan berkehendak kemarin ya, mungkin kita nggak bisa dijelas sama wali kota yang kita bantu dengan naga kita ngomong senaknya. Kenapa Pak? Ini yang saya pahami dari orang tua saya. Utang budi, nah itu yang. Tapi kalau utang rupiah, kapanpun bisa dibayar Pak. Walaupun sekarang kita nggak punya uang 1 bulan 1 tahun pasti akan bisa kita bayar. Pun izin. Tapi utang budi ini gimana mau bayarnya Pak? Nggak bisa kita cicil Pak. Saya jujur kalau saya cicil hapus Pak. Jadi inilah karena saya kental Minang inilah Pak, saya dari awal cerita ke Bapak. Apapun itu pepatah, apakah itu bijaksana, ada makna dan ada arti. Orang tua kita, tokoh-tokoh kita, nenek mama kita membuat itu tidak senak, artinya pasti ada artinya dan kejadian sebelumnya. Inilah Pak. Hanya saya sebenarnya alhamdulillah bukan saya nyatakan seorang idealis, bukan itu Pak. Kalaupun saya kemarin juga itu sukses Pak. Saya tiap tahun kalau ada berkali itu sukses juga. Nah, cuma itulah yang saya pahami dulu visi misinya apa. Seandainya dia terpilih tujuannya nanti bangsa Kota Solo ini apa sih? Nah kita sandingkan sama nggak dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat kita. Mungkin seperti itu Pak. Jadi nggak terlalu ini. Jadi saya kalau menjadi kontestan seperti itu juga. Terakhir Bro Dong, sekarang 2022 Pak Pudung di Demokrat kan juga pengurus ya, sebagai bendahara. Artinya partai politik sekarang sudah mulai menyusun strategi untuk menghadapi 2024. Yang pertama, target Demokrat di 2024 apa Budung? Demokrat Kota Solo sebagai grassroots kan, grassroots dari DPP Demokrat pusat. Kita ambil skala Kota Solo aja, target Demokrat di Kota Solo. Kemudian, yuk lagi jadi pemilu 2024 lah. Yang mana yang saya jawab dulu nih Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Apakah pemilu 2024 ini akan iya lagi kata jadi? Kemudian target Demokrat dulu Pak. Mungkin kalau target pemilu 2024 itu Pak, itu bukan Demokrat saja, itu seluruh partai. Iya. Yang pertama kami target dari partai pemenang Pak. Kalau Tuhan menghendaki dan mengizinkan, kami juga ingin duduk jadi ketua DPRD lah Pak. Siapa kadernya nanti. Iya. Nah, kenapa jadi wakil kan udah 3 periode, alhamdulillah Demokrat itu jadi wakil. Semua partai pasti ada apa sana. Dan itu pun sesuai dengan ini Pak. Kenapa saya menjalankan real politik saya seperti itu? Saya juga dengan sama dengan slogan dari Pak SBY dan sekarang digantikan ketua kami AHY. Demokrat itu slogannya nggak sulit. Jemput aspirasi, turun ke bawah, dengarkan aspirasi dari masyarakat,
perjuangkan karena Demokrat peduli dan kita berkoalisi dengan masyarakat. Jadi saya yakin Pak 2024 insya Allah Demokrat jadi partai pemenang Pak. Karena slogan ini tetap Dipegang semua kader. dipegang semuanya kader Pak. Iya. Jadi makanya itu tadi kami turun ke pas, kami turun ke bawah, tangan masyarakat, kunjung berdiskusi ya. Kalau enggak ya kadang kalau ada waktu ke rumah kan. Nah yang kedua Pak, kalau itu saya udah bilang Pak, kita hanya menjadi anggota DPRD daerahnya Pak, jabat daerah namanya ya. Hanya bisa bikin kedap. Kalau jadi nggak jadinya pemilu itu Pak kan ya itu undang-undang bukan kita apa kita tumpang lah kepada apa kita yang ada di Senayan sana. Tapi kalau saya rasa Pak, kalau pemilu nggak jadi 2024 Pak, 2024 ya, harus rombak dulu undang-undang dasar. Amandemen ya. Amandemen Pak. Jadi nggak bisa seenaknya loh. Pemilu itu pemilihan itu dilakukan sekali 5 tahun. Nggak bisa seenaknya. Walaupun sekarang yang duduk berkuasa itu PDI dan partai yang lain nggak bisa seenaknya. Karena undang-undang kan dibikin bersama. Nggak mungkin satu partai, nggak mungkin satu kelompok orang, nggak mungkin hanya dengan segerombolan orang. Demokrat setuju dengan itu? Enggak. Dengan mana Pak? Tunda pemilu, Oh enggak Pak, kami Demokrat nggak boleh melanggar undang-undang. konstitusi dipegang teguh kan? Enggak teguh Pak. Nah ini Pak, ini contoh. Mungkin orang memandang Demokrat ini beda. Pak SBY Pak, kalau ada pun kadernya yang melanggar hukum, jangan harap ada pembelaan. Beliau pernah jadi presiden kita 2 kali Pak. Berapa sih kader Demokrat yang melanggar hukum? Kan ada pembelaan dari. Nah itulah. Karena sebelum itu kami sudah disampaikan. Kami sudah disampaikan oleh ketum, baik itu Imtek, Rakor. Jangan harap saudara kader Demokrat yang menjadi pejabat, apakah itu gubernur, anggota DPR RI, gubernur, menteri, bupati, wali kota, wakil anggota DPRD daerah, melanggar undang-undang atau hukum, akan ada pembelaan dari Demokrat. Itulah faktanya. Apa sih? Banyak kader yang nggak ada pembelaan. Jadi Demokrat lebih cenderung ingin menciptakan good governance dan good governance ya. Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Nah itu. Mungkin ada pesan apa kepada masyarakat luas di Kota Solo pada kesempatan ini melalui channel yang Rizal Podcast ini. Silakan Pak, pesan terakhir. Ini pesannya Pak Tampan. Ya pesan-pesan apa closing statement lah, pernyataan penutup Pak Pudung mungkin bisa motivasi bagi masyarakat atau menjadi inspirasi gitu. Ini Pak, pesan-pesannya bukan kata yang rumit lah Pak. Begini Pak, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Solo, janganlah kita berpolitik praktis. Janganlah kita jadikan kota kita ini, daerah kita ini money politik dan lagi. Cukup sudah. Jadilah kita dengan diri kita sendiri dan hargailah diri kita sendiri. Kalau kita ingin dihargai orang lain. Jadi harus lebih cerdas. Jadilah lebih cerdas. Terus saya juga menyampaikan kepada masyarakat Kota Solo, pendidikan itu sangat perlu. Saya juga merasakan Pak, kalau saya tidak tamat SMK, nggak mungkin saya seperti ini. Karena itu juga dari perjuangan Pak Izal kan, pendidikan ini gimana masyarakat Kota Solo ini jangan ada lagi putus sekolah. Itulah artinya saya lihat. Terus kepada masyarakat yang ingin, janganlah takut dan alergi ikut berorganisasi, bergabung ke partai politik, janganlah takut. Kenapa? Orang menilai politik itu kejam, politik itu jahat. Tidak, saya menyatakan tidak. Tergantung diri kita membawakannya kemana. Kalau dibilang berpolitik itu kejam dan jahat, toh bukan orang partai politik juga semua ada juga kok orang yang tidak ikut partai politik juga menjatuhkan temannya, ada juga membunuh temannya. Nah, dari mana kita bisa mengklaim? Nah, terus kepada generasi muda yang ingin betul-betul terjun ke dunia politik, yuk mari kita bersama-sama
tapi tetap step by step bertahap. Karena saya punya prinsip, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, tidak ada yang instan. Nah, semua kan, itu proses. nah itu tadi Pak saya bilang, janganlah kita menjadi berpolitik praktis. Yang praktis ada sekarang Pak, ada instan Pak, canda, instan. Nah tapi nih kita mungkin nggak yang udah juga di zaman Pak Erik kecil juga merasakan. Kita besarkan dari singkong Pak. Iya. Tapi kan sehat. Kenapa saya sehat Pak bilang? Kalau kita makan singkong atau orang besar, paling ya Pak ya. Kentut kita yang lebih sering keluar gak besar ini. Iya. Tapi dokter menganjurkan. Iya. Nah, kalau kita makan mie instan, lama-kelamaan apa yang ada Pak? Usus buntu kata dokter Pak. Jadi janganlah kita suka yang instan-instan. Iya. Semuanya butuh proses. Iya. Dan butuh keseriusan dan memegang teguh komitmen. Iya. Terima kasih Pak Pudung sudah berbincang-bincang di program perjalanan seorang tokoh di channel yang Rizal Podcast ini. Pada sahabat penonton semuanya, apa yang beliau sampaikan tadi, dalam hidup ini tidak ada yang mustahil kalau kita berjuang dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, apapun yang akan kita lakukan, memegang teguh komitmen dan mewujudkan komitmen itu untuk membantu kehidupan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat, itulah hal utama bagi seorang politisi. Politik bukannya jahat, tetapi politik untuk membantu masyarakat dan membangun daerahnya. Denny Nofri Pudung, anggota legislatif DPRD Kota Solo. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk